Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang perencanaan bisnis roti john. Dan saya sendiri Erika Putri. Kemudian saya akan menjelaskan juga sedikit tentang sejarah roti john. Roti john merupakan makanan yang berasal dari semenanjung Malaysia dan populer di berbagai macam negara seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Menurut buku Not Just a Good Food Guide Singapore, makanan Malaysia ini ditemukan di Singapura oleh Sukor. Roti john merupakan makanan kekinian yang populer di kalangan Indonesia, lebih tepatnya di kota Surabaya, dan hingga akhirnya kini menjalar ke kota-kota besar lainnya di Indonesia seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, dan masih banyak lagi. Kemudian tujuan usaha kami yang pertama itu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Kemudian yang ketiga, mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam kewirausahaan untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang terakhir, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu diandalkan dan terdepan dalam berwirausaha. Kemudian business model kanvas kami yaitu sudah digunakan secara luas dalam berbagai pemetaan bisnis sebagai suatu kerangka kerja untuk memetakan bisnis agar menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Kemudian di sini kami menggunakan 9 elemen business model kanvas yang digunakan Toko Berkah. Yang pertama, customer segment. Dari pelanggan toko kami, sebenarnya kebanyakan yang memesan dari kalangan orang tua dan anak muda, dan kebanyakan juga dari mahasiswa. Jadi selama ini pengelompokan pelanggan dari roti john secara umum dan bukan khusus. Roti john tidak mengelompokkan ke pelanggan secara khusus. Kemudian yang kedua, volume proposition. Cara kami meletakkan brand image yaitu dengan adanya kecepatan dalam merespon permintaan pelanggan. Pelanggan tidak harus datang ke toko kami untuk memesan roti john. Hanya melalui chat saja pesan dapat langsung dikirim. Roti john kami sudah cukup terkenal, tetapi roti john ini masih belum dikenal secara luas oleh masyarakat di Sumbawa. Price merupakan hal yang mempengaruhi minat pelanggan. Jika harga yang dijual terlalu mahal, maka pelanggan akan berpindah ke tempat lain. Harga yang ditawarkan oleh Toko Berkah sesuai dengan kualitas produk dan harga pasar. Roti john memiliki alternatif yang membuat pelanggan tidak akan berpindah, yaitu dengan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan budget pelanggan. Harga roti john yang ditawarkan dapat bersaing dengan penjual lainnya. Harga merupakan faktor yang cukup signifikan untuk membuat pelanggan lebih tertarik dalam membeli roti john. Kemudian yang ketiga, cost reduction. Cost reduction ini yang dilakukan oleh Toko Berkah dengan memberikan gratis ongkos kirim kepada pelanggan jika memesan roti john dalam jumlah yang banyak.
Cost reduction ini yang membantu toko kami untuk mengurangi biaya pelanggan. Tentunya pesanan tersebut dikirim oleh Roti John sendiri, oleh toko kami sendiri, sehingga jika ada produk yang rusak ketika tiba di pelanggan, maka kami dari pihak toko akan langsung menggantinya dengan mengirimkan produk yang baru. Kemudian yang keempat, accessibility. Pada toko kami itu adalah kemudahan dalam membeli produk yang diinginkan. Dapat langsung datang ke toko atau bisa melalui sosial media. Hal ini dapat memberikan nilai untuk elemen accessibility, yaitu perusahaan menyediakan produk bagi pelanggan yang sebelumnya tidak memiliki akses. Converse pada toko kami berwujud memiliki suasana yang nyaman, karyawan yang ramah, dekorasi ruangan yang bagus, dan memiliki beberapa varian rasa. Kemudian yang kelima, channels. Cara yang digunakan toko kami untuk menjangkau pelanggan dapat melalui saluran distribusi secara langsung, yaitu dapat membeli secara langsung ke toko atau melalui sosial media. Kemudian customer relationship. Hubungan antara pelanggan dan karyawan harus terjalin dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan yang terbentuk yaitu hubungan personal assistance, yaitu hubungan yang berdasarkan pada interaksi antara pelanggan dan karyawan perusahaan yang melayani. Pelanggan yang ingin membeli di toko berkah, ada yang melayani yaitu bagian kasir. Tetapi pelanggan juga bisa memilih sendiri produk yang diinginkan dengan langsung mengambil roti yang diinginkan dan membawa langsung ke kasir. Tetapi jika ada pelanggan yang memiliki kesulitan dalam memilih roti, maka pihak kasir tersebut bisa membantunya. Pelanggan dapat memberikan kritik dan saran untuk produk-produk yang ditawarkan toko kami. Dengan adanya kritik dan saran yang mereka berikan, toko berkah bisa mengevaluasi apakah cara-cara yang selama ini mereka gunakan sudah benar atau tidak. Tentunya, kritik dan saran tersebut bisa membentuk toko untuk lebih berkembang lagi dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Toko kami selalu dapat menerima semua kritikan dari pelanggan. Kemudian revenue stream, yaitu aliran pendapatan yang dimiliki oleh toko kami, yaitu pendapatan transaksi yang dihasilkan dari pelanggan dengan satu kali pembayaran. Kemudian key activities. Aktivitas utama yang dilakukan oleh toko kami yaitu proses pembuatan roti john dan proses penjualannya. Roti john juga biasanya terdiri dari roti bakwete yang diisi telur dadar, daging cincang, saus tomat, dan mayones. Proses pertama yaitu kocok telur dan masukkan kornet, garam, merica, dan penyedap secukupnya. Kemudian oleskan kedua sisi roti bakwete dengan mentega. Lalu panaskan teflon, beri mentega, dan tunggu hingga mencair. Masukkan adonan telur dan ratakan di teflon. Setelah telur setengah kering, kemudian panaskan roti bakwete di atas. Di atas teflon, setelah dipanaskan, angkat, kemudian letakkan telur yang setengah kering tadi ke atas potongan roti bakwete. Kemudian, proses pembelian dan pembayaran pada toko berkah secara khusus pada Roti John, yaitu pelanggan memesan produk yang diinginkan.
Kemudian dari toko berkah mengirimkan pilihan untuk rasa atau bentuk apa yang diinginkan pelanggan dan menanyakan pesanan tersebut. Dikirimkan kemana, nomor telepon, dan alamat jika pelanggan mau pemesanannya dikirim. Pelanggan yang ingin mengambil langsung ke toko bisa membayar menggunakan tunai. Kemudian cost structures, yaitu struktur biaya yang memiliki toko berkah berfokus pada cost driven, yaitu memfokuskan pada upaya toko untuk dapat meminimalisirkan biaya, mengurangi biaya-biaya yang muncul agar pengeluaran biaya dapat minimal. Untuk karakteristik biaya dalam toko berkah yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Hanya ini penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Lia Mahyuni. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu SWOT. SWOT ini adalah salah satu metode analisis yang banyak digunakan di dalam menentukan strategi pemasaran adalah analisis SWOT. SWOT sendiri adalah suatu cara menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal menjadi langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan usaha yang telah menguntungkan. Dalam analisis, faktor-faktor internal dan eksternal akan ditentukan aspek-aspek yang menjadi kekuatan atau sama dengan strengths, kelemahan, weakness, kesempatan, opportunities, dan yang menjadi ancaman itu treatment sebuah organisasi. Dengan begitu akan dapat ditentukan berbagai kemungkinan alternatif strategi yang dapat dijalankan. Tujuan rencana pemasaran dengan analisis SWOT ini bertujuan yang pertama menentukan strategi pemasaran produk roti john, yang kedua mendapatkan peluang pemasaran yang lebih luas, yang ketiga mengetahui peluang keuntungan bisnis. Selanjutnya ada analisis pemasaran. Dalam pemasaran suatu produk terdapat pasar yang akan dituju yang rasa cukup menjanjikan dalam pemasaran produk roti john. Produk tersebut dirasa akan terjual pada tempat yang jarang sepi pengunjung dan sebagai tempat tujuan masyarakat sebagai tempat hiburan. Benang biji adalah tujuan yang dijadikan tempat tujuan penjualan. Selain dijual secara langsung, produk akan dijual secara online seperti Instagram, BBM, Facebook, dan sosial media lainnya. Dengan menggunakan pasar online atau sosial media, produk akan mudah dikenal dengan nama produk tersebut, serta masyarakat akan tertarik dengan gambar yang akan dipajang pada sosial media. Tempat tersebut akan selalu banyak pengunjung meskipun tingkat persaingan penjual banyak, akan tetapi persaingan produk sangat minim atau bahkan tidak ada. Harga jual yang ditetapkan akan disesuaikan dengan masyarakat umum, yakni tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi. Harga jual merupakan daya tarik pembeli. Yang kedua, setelah melihat produk atau nama, harga merupakan pertimbangan konsumen untuk membeli produk sehingga harga jual harus disesuaikan untuk semua kalangan masyarakat. Selanjutnya, harga yang ditetapkan pada produk roti john menurut perencanaan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu roti. Bahan yang pertama membuat roti. Yang pertama bahannya tepung terigu 250 gram, 1 SDT ragi, 2 SDM gula pasir,
1 SDT garam, 130 ml air, 50 gram palmia serbaguna. Sedangkan toppingnya atau isi 4 butir telur, 2 batang bawang, 2 batang daun bawang, garam dan lada secukupnya, 2 SDT palmia serbaguna, timun, selada, tomat, ayam, keju slice, salad, kol, dan wortel. Selanjutnya ada mayonis. Selanjutnya ada saus tomat dan sambal. Selanjutnya ada daftar belanja. Daftar belanja ini adalah daftar-daftar bahan-bahan yang diberbelanjakan untuk bahan untuk membuat roti john. Daftar yang pertama yaitu ada tepung terigu 250 gram itu harganya 16.000, 1 SDT ragi itu 5.000, 2 SDM gula pasir itu 15.000, 1 SDT garam 5.000, 130 ml air 3.000, 50 gram palmia serbaguna 25.000, 4 butir telur 10.000, 2 batang daun bawang 10.000, garam dan lada secukupnya 20.000, 2 SDT palmia serbaguna 25.000, timun 1 5.000, selada 10.000. Adapun tomat 5.000, tomatnya secukupnya, ayam setengah kilo 25.000, keju slice 15.000, salad kol 15.000, wortel 1 5.000, mayones 20.000, saus tomat dan sambal 30.000. Jadi jumlah semuanya total pembelanjaan bahan-bahan roti john yaitu 264.000. Selanjutnya ada analisis usaha. Analisis usaha. Biaya produksi BP-nya yang pertama itu biaya tetap. Yang pertama bahan peralatan penunjang. Kita sekiranya simpan 400.000. Dan kedua biaya perjalanan sekiranya 150.000. Jadi totalnya 550.000. Dan kedua ada biaya tidak tetap. Yang pertama biaya bahan habis pakai, di situ kita simpan 500.000. Dan kedua itu biaya lain-lainnya seperti kendaraan atau apa semacamnya itu kita simpan 400.000. Jadi total biaya tidak tetapnya 900. Adapun analisis usaha berdasarkan anggaran biaya di atas, total biaya produksi 300 piece roti john dalam waktu 3 minggu sebanyak BP sama dengan BT ditambah BTT. Artinya di sini BP-nya itu biaya produksi sama dengan biaya tetap ditambah biaya tidak tetap. BP sama dengan SKA. Jadi biaya tetapnya 550.000 ditambah 900 sama dengan 1.450.000. Adapun hasil usaha HU jumlah produksi dikali harga jumlah jual. Maksud saya HU sama dengan 300 dikali 10.000. Jadi totalnya hasil usahanya 3 juta. Adapun prediksi laba atau rugi, laporan laba atau rugi LR HU dikurang LR sama dengan HU dikurang BP. Karena HU-nya lebih besar BP, maka L sama dengan 3 juta dikurang 1.450.000, hasilnya 1.550.000. Adapun prediksi jangka waktu modal kembali, prediksi jangka waktu modal kembali sama dengan BP dibagi L sama dengan L dikali lama produksi.
Prediksi jangka waktu modal kembali sama dengan 1.450.000 dikurang 1.550.000 dikali 1. Jadi totalnya 2,6. Jadi hasil prediksi jangka waktu modal kembali kira-kira 2,6 bulan. Artinya modal akan kembali setelah lama produksi selama 2,6 bulan. Selanjutnya dalam perjualan per hari akan diperkirakan minimal 200 pitch per hari. Selain dalam penjualan secara langsung, produk akan dijual dalam bentuk frozen sehingga tidak semua produk akan diolah langsung makan agar kerugian produk tidak terjual dapat diminimalisir. Pelayanan merupakan nomor satu yang harus diutamakan untuk memuaskan konsumen. Dalam memberi pelayanan seperti mengirim barang, jika dipesan melalui media sosial akan dikirim tepat waktu. Pelayanan ketika konsumen membeli produk secara langsung akan dilayani dengan baik, sabar, serta produk ketika konsumen membeli produk secara langsung akan dilayani dengan baik, sabar, serta produk dibungkus atau dikemas secara baik dan bersih akan konsumen merasa puas akan pelayanan yang diberikan. Toko berkas sebagai produsen harus memberi image yang baik karena suatu produk akan dikenal baik jika produsen juga memberikan image yang baik kepada konsumen. Dengan memberikan sikap yang ramah, konsumen akan melihat baik kepada produsen dan juga produk. Selain pelayanan yang dapat diutamakan, produk yang dijual juga lebih utama agar konsumen yang membeli tidak akan kecewa dengan produk yang dibeli. Menjaga kebersihan produk serta memilih bahan yang berkualitas juga termasuk perangkat yang mendukung kualitas produk sehingga konsumen akan puas. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Eka Juliani. Selanjutnya untuk analisis SWOT. Yang pertama untuk kekuatan yaitu harga roti john ini cukup terjangkau oleh kalangan masyarakat. Kemudian kualitas dari roti john sangat terjamin karena dalam proses pembuatannya diutamakan kebersihan dan sesuai standar kesehatan. Kemudian rasa yang khas dapat memancing minat pembeli. Dan roti john juga dapat menjadi salah satu alternatif makanan berat yang praktis dan juga hemat. Kemudian untuk kelemahannya yaitu roti john dengan isi ayam masih dipandang sebelah mata dan tidak banyak orang yang mengenal, sehingga diperlukan promosi yang masif. Kemudian minimnya modal untuk tenaga kerja sehingga bahan yang diproduksi kurang banyak. Dan bahan roti john yang mudah rusak juga menjadi kelemahannya. Dan roti john akan mudah rusak jika penyimpanan yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang dianjurkan. Kemudian untuk kesempatannya yaitu kondisi masyarakat yang semakin konsumtif sehingga mempermudah kami untuk memasarkan produk. Kemudian permintaan pasar yang semakin meningkat, banyak diminati setiap orang dari mulai anak-anak sampai dewasa. Kemudian untuk ancamannya yaitu jumlah kompetitor yang terus meningkat dan munculnya produk baru yang lebih unggul serta kenaikan harga bahan baku karena jumlahnya semakin terbatas. Nah, selanjutnya untuk matriks analisis SWOT ada faktor internal yaitu kekuatan kelemahan, kemudian faktor eksternal dan kesempatan. Kemudian untuk kekuatannya strategi SO harga roti john ini cukup terjangkau oleh kalangan masyarakat.
Permintaan pasar yang semakin meningkat, banyak diminati setiap orang dari mulai anak-anak sampai dewasa. Kemudian untuk strategi WO-nya yaitu roti john masih dipandang sebelah mata dan tidak banyak orang yang mengenal sehingga diperlukan promosi yang masif. Kondisi masyarakat yang semakin konsumtif sehingga mempermudah kami untuk memasarkan produk. Kemudian ancaman strategi ST, kualitas dari roti john sangat terjamin karena dalam proses pembuatannya diutamakan kebersihan dan sesuai standar kesehatan. Munculnya produk baru yang lebih unggul. Kemudian untuk strategi WT, roti john dengan masih dipandang sebelah mata dan tidak banyak orang yang mengenal, sehingga diperlukan promosi yang masif, jumlah kompetitor yang terus meningkat. Kemudian untuk web application prototype, nah di sini adalah tampilan awal ketika membuka aplikasi web toko berkah yang kami produksi. Dan ini merupakan tampilan untuk menu home. Selanjutnya di bagian menu, di sini halaman untuk menu, di mana di sini ada menu-menu makanan yang ditampilkan beserta nama dan juga harganya. Kemudian selanjutnya tampilan untuk memesan roti john. Nah, apabila tadi di menu yang sebelumnya kita memesan apabila di menu sebelumnya kita menekan tombol pesan, maka tampilan inilah yang akan muncul di pesanan. Selanjutnya apabila sudah memesan, kita tinggal menekan tombol bayar yang sebelah kanan. Selanjutnya, kesimpulan, dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka orang sekarang mulai hati-hati dalam memilih dan membeli makanan. Karena pada masa kini banyak makanan yang dibuat dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Sebagian masyarakat kelas bawah memilih makanan hanya berpedoman pada rasanya yang enak dan juga murah. Nah, untuk itulah kami bermaksud untuk membuat makanan yang memiliki rasa yang enak dengan harga yang cukup murah dan aman untuk dikonsumsi karena tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya serta memiliki kandungan gizi yang cukup. Nah, karena itu dapat disimpulkan bahwa sangat potensial bagi kami untuk mengembangkan usaha roti john ini. Karena selain rasanya yang enak, roti john juga dijual dengan harga yang murah. Penjualan roti john juga dibilang sangat menguntungkan karena bahan pembuatannya murah dan roti john juga mudah untuk dibuat. Selain itu, meski peminatnya sudah mulai banyak, namun masih jarang orang yang menjualnya di daerah kami. Nah, saran, meskipun kami menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan laporan kami, akan tetapi pada kenyataan masih banyak kekurangan yang perlu kami perbaiki. Nah, hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Sekian dari video kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prototipe untuk aplikasinya. Dan di sini adalah tampilan awal untuk aplikasinya.
Aplikasinya yaitu berbasis web, dan ini halaman untuk menu home. Dan jika kita menekan order now, kita akan langsung diarahkan ke halaman menu. Selanjutnya di halaman menu akan ditampilkan menu-menu yang kami jual di toko kami dan beserta harganya. Kemudian jika kita tekan pesan, maka otomatis di bagian pesanan akan bertambah. Dan kemudian apabila kita ke halaman pesanan, di sini akan ditampilkan pesanan-pesanan kita beserta total untuk harganya. Dan apabila kita di sini menekan bayar, kemudian tekan ya, maka pesanan yang sebelumnya kita pesan otomatis akan menghilang karena sudah kita bayar. Sekian dari penjelasan saya mengenai prototype untuk aplikasinya. Selanjutnya akan dijelaskan tentang prototype produk kami, yaitu menjelaskan tentang prototyping produk Roti John. Di sini prototyping produk Roti John kami menggunakan latar warna hitam, karena menurut kami warna hitam ini tidak terlalu menonjol warnanya, karena zaman-zaman sekarang tuh warna hitam itu tidak terlalu terang. Nah, di sini kami juga kenapa kami menggunakan berkah di bawahnya, toko berkah, karena di sini kami mengharapkan usaha kami bisa menjadi berkah baik untuk kami maupun pelanggan. Selanjutnya di bagian atas ada mahkota, itu menandakan bahwa Roti John ini berkelas atau sangat bagus untuk dimakan atau dikonsumsi, seperti itu. Sedangkan Roti John ini adalah tulisan Roti John ini adalah produk yang kami jual. Di sini pun kami menggunakan font yang lebih sederhana agar pelanggan atau pembeli kami mudah memahami atau mudah membaca apa yang kami jual dan atau apa yang kami promosikan. Sekian dari penjelasan saya. Mungkin ada kesalahan atau kata-kata saya yang tidak berkenan dan teman-teman saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.